di The Bacot Show. Semakin bacot, semakin asoy. Nah, kali ini kita akan sebelumnya itu kita tuh ada 2 video sebelumnya ya. Tapi kita belum pernah ada perkenalan diri kita masing-masing. Emang kita siapa sih, perlu dikenalin? Gak perlu sih sebenarnya, yang penting kan bintang tamunya ya. Kalau orang-orang sih mungkin sebagian udah pada tahu aku siapa. Gabut coy. Tahu. Orang-orang tahu siapa aku. Oh iya. Istrinya Kim Tae. Oke. Yaudah. Kim Jong-un. Tidur kamu. Nah, kali ini kita akan ngebahas di seputar K-pop. Banyak orang. Tadi kita mau kenalin. Gimana sih? Nggak konsisten. Bacot banget sih kamu. Kan kamu bilang, kamu dari Gabut coy. Iya. Oke, kamu bilangin kamu siapa, ibu rumah tangga siapa gitu. Aku Fitri, beranak 2, suami aku yang nggak seberapa ini, Caca. Oke, gue Caca Setiva. Ya, mungkin sebagian udah pada kenal gue siapa. Ya, gue sama Fitri di sini bakalan nemenin lo semua dan ngundang beberapa narasumber untuk ngebahas tentang K-pop. Sekarang tentang K-pop, tapi ke depan mungkin berbagai jenis ya, nggak hanya K-pop aja. Ya doain aja banyak yang subscribe. Ini habis nonton di subscribe ya. Siapa tahu aja kita bisa ngebahas yang kamu suka. Kamu nge-miss subscribe banget sih. Boleh. Nah, banyak yang bilang K-popers itu kebanyakan adalah orang-orang atau cewek-cewek yang no life, yang hidupannya gitu-gitu aja. Introvert. Tapi itu salah. Karena narasumber yang ini ada 3 orang. Mereka adalah calon dokter gigi, satu lagi calon dokter. Iya, aku bolong. Satu lagi calon hakim. Ya kan? Profesi mereka hebat-hebat kan? Dan mereka, ya, gue kenal mereka tuh lumayan udah lama. Dan mereka tuh benar-benar contoh banget buat anak-anak generasi zaman sekarang. Supaya nggak manja cewek-cewek zaman sekarang. Ya. Sekarang kita panggil ya. Siapa dulu nih? Calon hakim dulu, silakan. Calon hakim. Bella. Hai. Narasumber udah berasa ahli banget ya ngomongnya. Hai Bella. Nah, sekarang kita panggil calon dokter gigi kita. Eva Arnas. Bukan. Beda zaman ya? Yeay, hai. Nah, ini juga calon dokter. Calon dokter juga? Oke. Dan dari sudut biru, Putri. Monisa. Hai. Hai paling datar nih si Putri. Hai. Ini kali ini ramean ya, jadinya ya. Kemarin kan 2 tamu doang tuh. Sekarang 3. Nih, sekarang gue mau langsung tanya aja nih ke siapa ya kira-kira enaknya? Cap-cup. Ke Putri. Ya. Gue mau nanya nih, kenapa sih lu bisa suka K-pop? Sebenarnya random banget sih, Kak. Cuman berawal dari lagi nonton di bioskop, terus ngeliat iklan Tokopedia dan dari situ semuanya berawal. Bisa gitu dari Tokopedia. Iya, makanya. Simpel banget. Padahal dulu sama sekali tidak pernah menyentuh. Maksudnya tidak pernah tahu dunia K-pop itu seperti apa tuh, sama sekali nggak pernah. Benar-benar nggak pernah. Bahkan mau tahu aja tuh kayak nggak pengen juga gitu loh. Itu pas kapan? Pas kayaknya sekitaran bulan September Oktober gitu deh kalau nggak salah pokoknya. Baru-baru banget ini. Iya, tahun lalu. Oh, baru. Itu ya semenjak BTS itu collab sama Tokopedia, itulah pertama kalinya udah aku mengenal. Terus jadi makin rajin belanja di Tokopedia? Malah nggak pernah. Oke, sekarang Bella, kenapa sih lo bisa suka K-pop? Tolong suaranya dibesarkan. Nah, gue tuh sebenarnya suka K-pop dari SMP. Tahun 2009. Nih kayaknya K-popers. Jadi sebenarnya tuh hype. Awalnya sih dari hype teman-teman gue tuh waktu SMP, mereka pada ngedengerin Super Junior tuh. Lawas banget kan ya? Waktu zamannya sorry. Aduh, itu.
Nggak, jujur, dulu Super Junior itu gue pikir tuh sama Cowboy Junior tuh sama loh. Dulu gue pikir, karena gue awam. Jujur ya, mungkin di sini gue dari sisi orang awam ya, cari sudut pandang orang awam. Jadi kalau mungkin gue bertanya sesuatu yang agak bikin tersinggung apa gimana, ya gue mohon maaf. Karena gue di sini orang awam. Karena emang dia tukang cari masalah, udah itu aja sih intinya. Nah, sekarang Eva, apa yang bikin lo suka dari K-pop ini? Gara-gara dulu waktu kecil dicekokin sama mama. Hah? Wah, Iya, mama tuh K-popers. Namanya K-popers. Ya dulu tuh mama suka, dari kecil tuh dicekokin sama mama tuh film-film Korea. Kayak gitu ya, drakor, kayak gitu. Terus juga waktu SMP, hampir sama sih kayak Bella, waktu 2007-2008, pas awal-awal lagi booming K-pop di Indo kan ya, ada Suju, ada Chinese Day, kayak gitu-gitu. Nah kan, di situ karena banyak teman-teman yang cover dance, di SMP tuh, waktu SMP banyak teman-teman yang cover dance, jadi kayak ke-influence gitu. Soalnya kan, ini dengerin deh kamu, ini lagunya asik loh, kayak gitu kan. Terus lama-lama sering denger, terus oh iya ya, jadi makanya ke bawah sampai sekarang. Aduh, kenapa logatnya sudah pisan? Tapi gimana tuh? Tapi dengerin lagunya tuh kalian pada tahu liriknya gitu. Maksudnya arti dari liriknya atau liriknya? Liriknya. Pas pertama kali dengerin lagu enak gitu. Misalnya ya, itu tahu liriknya gitu. Waktu pertama dengar K-pop kan gue ngedengerinnya sorry ya, itu kan super gampang liriknya, kayak sorry, jadi kayak nempel di otak. Sorry Jack ya? Beda. Itu beda. Nah, Eva, grup yang paling lo favoritin banget di antara semua grup K-pop apa? Dan alasannya kenapa? Oh, aku suka banget sama New S, tau nggak? US, nggak tahu ya di sini. Ini soalnya underrated banget sih. Soalnya aku suka banget sama grup K-pop yang underrated. Jadi nggak terlalu demen yang apa ya, yang semua orang hype kayak gitu. Jadi karena kalau menurut aku di industri K-pop sendiri nggak cuma yang banyak muncul di publik gitu yang bagus tuh, misalnya kayak EXO bla 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 kayak gitu kan, itu sering banget muncul di publik kan, banyak banget juga di sini yang gabung di fandomnya. Tapi sebenarnya kalau menurut aku sih yang underrated pun juga bagus-bagus kayak gitu. Jadi makanya aku suka banget yang underrated. Rata-rata sih grup K-pop yang aku suka tuh ya kayak mungkin orang-orang di sini pada belum pernah dengar ya, misalnya kayak New S, Fix, terus CNBLUE, terus juga The Rose kayak gitu. Day6, sekarang sih Day6 udah naik banget sih kayaknya kayak gitu. Oh, jadi anti mainstream ya? Iya. Oh, okay. Kayak zaman dulu pada saat orang-orang pada pakai Nokia, kamu pakai Motorola gitu ya? Iya bener. Perumpamaan. Nggak salah gitu. Kalau Putri, grup yang paling favorit di antara semua grup dan alasannya apa? Kalau aku sendiri emang ya aku suka BTS. Alasannya kenapa tuh sebenarnya kan kalau untuk tahunya tuh gara-gara yang dia iklan itu, yang dia selalu muncul di iklan-iklan bioskop itu. Tapi untuk alasan dasarnya itu karena pertama kali karena ngelihat itu sih campaign mereka yang Love Yourself itu alasannya awal suka dari situ. Terus ya emang kayak waktu itu emang sempet lagi ada ya kayak trouble, kayak masalah, terus tiba-tiba dengan melihat campaign itu, terus ngelihat video-video mereka, bahkan dulu ya gue pun nggak tahu kalau mereka emang lagi hype itu di mana-mana tuh, gue malah nggak tahu apa. Jadi pas nonton video mereka baru tahu kalau oh ternyata mereka emang lagi hype sekarang ini gitu sih. Kalau Bella sekarang? Jadi kan berarti kalau si Eva itu apa S? Apa type S ya? New S. Oh, New S BTS. Kalau si Putri BTS, nah ini Bebel sekarang. Kita dulu nih, New S sama BTS. Bebel, tanya lagi yang. Jangan buat apa. Kalau Bella, grup yang paling favorit banget dan alasannya kenapa? Aku sebenarnya favoritku tuh beda-beda per waktunya ya. Misalnya aku pernah ngefans banget sama BTS, aku pernah ngefans banget sama Suju, aku pernah
ngefans banget sama Blackpink juga sempat gitu. Tapi kalau untuk sekarang aku senangnya Mamamoo. Iya, keren banget Mamamu, keren banget. Mamamu. Aduh, maaf aku sensitif banget. Iya kan? Kenapa alasannya? Mamamoo itu satu grup yang aku tahu vokalnya itu vokal skillnya itu merata. Jadi biasanya kalau grup K-pop kan itu kayak yang jago banget vokalnya 1 atau 2. Misalnya kayak BTS tuh 2 atau 3 lah maksimal, atau di grup-grup lain tuh 1, 2. Tapi kalau Mamamoo semuanya bisa, vokalnya tuh bagus banget, dan menurut aku tuh kayak aku kan sensitif banget sama yang namanya live performance, dan aku selalu ngerasa live performance-nya Mamamoo tuh nggak ngecewain. Itu sih yang bikin aku wah keren nih Mamamoo gitu. Beda. Ibaratnya lo kayak kalau misalnya lihat live-nya Mamamoo itu inget gue gitu ya. Aduh, jauh sih. Nah, sekarang nih Bel, gue nanya lagi ke lo. Kan tadi grup yang paling disukain. Grup apa yang paling lo nggak suka? Dan alasannya kenapa? Ini gue kalau ngomong bakal di bash ya. Enggak. Speak up. Jadi jujur gue ninggalin Blackpink. Gue nggak bilang gue benci mereka, Iya. tapi gue ngerasa mereka kayak ngebosenin aja. Mungkin karena skandal sama agensinya juga, gue nggak tahu apa yang terjadi di internalnya mereka. Tapi kayak gue ngerasa tuh satu, mereka kan kurang banget karyanya. Di saat grup lain tuh 1 tahun bisa ngeluarin album, mereka tuh paling cuma 2 lagu, 4 lagu maksimal. Dan mereka tuh gitu-gitu aja, kayak nggak yang eksperimen dengan genre sana sini. Jadi kayak ngebosenin. Hype-nya tinggi di awal, tapi kayak makin kesini makin turun gitu. Iya sih. Kayak ngecewain ya jadinya ya. Kurang hype lagi. Iya, makin bahkan kayak lagu barunya aku waktu ngedenger kayak segini doang gitu. Sorry to say, tapi ya begitu. Yang nggak disukain dan alasannya kenapa? Nggak ada sih. Nggak ada. Nggak ada. Maksudnya Ada atau ya takut emang diserang? nggak sama sekali, bukan buat takut diserang, cuman emang nggak ini sih, nggak ada aja kayak yang gue nggak suka sama ini, gue nggak ada sih. Jadi kalau misalnya emang lagi ngeliat sesuatu yang lain, maksudnya kayak girl band atau maksudnya boy group yang lain tuh kayak biasa aja bawaannya, tapi nggak pernah ada yang kayak gue nggak suka nih sama ini, nggak ada sih. Kalau Eva? Kalau menurut aku ya biasa aja, nggak ada yang aku nggak suka banget. Yang menurut aku problematik gitu, yang bikin aku nggak suka sama K-pop lah. Betul sekali. Iya, Jadi aku doang yang nyebut satu grup tertentu. Aku malah sempat ke-influence gak suka sama grup K-pop itu karena fansnya yang anarkis gitu, yang dikit-dikit padahal grupnya lagi ada masalah apa kayak gitu, tapi digimanain gitu, kayak yang didewakan sama fansnya, terus dibela habis-habisan padahal udah tahu grup K-popnya ada problem atau kayak gimana kayak gitu. Itu aku nggak suka. Kayaknya gue tahu deh itu mengarah kemana. Ya, nih Bang. Kemana? Tidak. Tapi kalau gue ngeliat ya, ini tiga-tiganya pada main aman ya. Main apa nih jawabannya ya? Apaan? Gue nyebut satu grup, gue siap-siap diserang. Takut diserang ya. Pas gue poin lu semua, itu kan IG lu bakal gue tampilin nih di layar. Nah, itu kurang, kayak pada takut tahu dia. Nah, pertanyaan 4 nih. Eva, siapa ultimate bias yang bener-bener lu suka banget, satu orang aja ya? Di antara semua yang satu bener-bener lu suka banget. Siapa? Aduh, rasanya kenapa? Susah kalau udah nge-stand satu grup tuh susah buat gak suka sama. Aduh, suka semuanya gimana dong. Tapi kalau yang bener-bener dari dulu pas pertama kali lihat tuh, aku suka banget sama dia kayak gitu. Itu ada kalau di New S itu namanya Aaron, Aaron itu. Tahu. Banget enggak? Keren banget. Itu bikin pusing gantengnya gitu. Kalau Putri siapa? Kalau yang bener-bener almost banget sih Kim Taehyung sih, cuman semuanya suka. Nggak bisa, tolong cari yang lain, nggak bisa. Netral di sini. Apa ya? Ya, nggak tahu sih kenapanya, ya suka aja dari awalnya tuh kayak ya udah langsung kayak jatuh hati seketika gitu. Menimbulkan debaran-debaran aneh gitu ya dalam hati ya. Betul. Kalau Bebel, Bella.
Susah nih gue jawabnya, soalnya kan gue senangnya banyak grup ya, dan di masing-masing grup gue punya favorit sendiri. Dan kalau harus memilih untuk favorit itu gue nggak bisa. Ya bener, setuju. Susah. Kayak di Suju gue punya, di Red Velvet gue punya, di X gue punya, jadi kayak Ya bener aku setuju sama. bahkan di dalam internal mamamu aja gue gak bisa. Nah, Gak beres ini. mau nanya nih, buat pendapat lo tentang Ya. fanwar tuh gimana? Kalau menurut aku sendiri sih sebenarnya itu nggak penting banget sih kalau untuk ada fun war gitu, karena ya buat apa ya, maksudnya balik lagi ke masing-masing orang. Cuman kan kalau misalkan kayak aku pribadi, misalkan ada beberapa orang yang nggak suka sama BTS, terus tiba-tiba dia yang kayak menyatakan dia ngomong apapun tentang BTS yang jelek-jelek, sebenarnya tuh kesel ya. Cuman nggak mau lah sampai yang bener-bener apa ya, maksudnya cari ribut, ngajak ribut, karena menurut aku sendiri tuh ya itu kan pemikiran mereka, itu tuh pandangan mereka, dan kita nggak bisa menyalahkan juga dong kalau misalkan dia berpandangan seperti itu gitu sih. Lebih bukannya terlalu positif thinking apa gimana Kak, cuman nggak tahu ya, karena aku belajar kepribadian kali ya, jadi aku ngerti ya udah emang kepribadian dia kayak gitu. Tapi kalau udah sampai parah banget, mungkin yang udah gangguan jiwa kali yang kayak gitu tuh. Simpel banget, sampai kesimpulannya simpel. Bener sih. Iya, emang simpel itu aku juga bingung. Kalau Eva sendiri, menurut lo pendapat lo tentang fanwar tuh gimana sih? Udah jelas. Gak jelas. Soalnya kenapa ya udah, kalau misalnya emang ada yang nggak suka sama membernya atau nggak suka sama grupnya, ya udah sih, urusin masing-masing aja lah. Ya diem aja gitu. Ya udah diem aja kayak gitu. Nggak usah diskusi aja gitu ya kan? Iya kayak gitu. Kalau misalnya emang nggak suka ya udah diemin kayak gitu. Kalau misalnya nggak suka ya udah diemin aja. Kalau misalnya suka ya support. Nah, Pak, Eva sendiri kalau misalnya ada fanwar gitu, Eva ikutan terjun, so jadi penengah gitu, atau emang cuekin aja? Aku liatin, aku nontonin. Nikmatnya, makan popcorn. Oh, nontonin aja ya? Soalnya, orang-orang bodoh kayak gitu. Kenapa sih aku gak ngerti esensinya dari fanwar itu apa. Apa sih, soalnya gak ada untung di kita, terus juga tidak menguntungkan pihak grup bandnya juga gitu. Buat apa sih gitu kan, aku gak ngerti. Bella? Jujur gue pernah fanwar dulu waktu masih bocah. Fanwar apa itu kalau boleh tahu? I mean, gue waktu itu masih SMP. Oh, masih SMP. Wajar. Oh, kayaknya aku tahu nih fanwarnya apa nih. Fanwar apa? Iya, aku tahu ini fanwarnya apa. Gue dulu tuh sebagai elf yang fans Super Junior tuh gue pernah fanwar sama VIP, Big Bang. Ya bener. Big Bang. Aduh, flashback gitu loh langsung. Gue pernah fanwar sama Sowon, Sonyeside. Iya bener. Gue pernah fanwar lagi sama EXO-L. Gila tukang fanwar lo ya, berarti Bel. Luar biasa. Nah, jadi kayak mungkin gue bisa provide juga perspektif dari orang yang pernah fanwar kali ya. Boleh. Kenapa sih Bel? Ada apa sih masalah hidup lo? Kenapa sih bisa sampai Kita bicara orang yang secara psikologikal tuh belum dewasa. Belum tahu kayak ini tuh nggak penting, ini tuh gimana gitu. Apalagi bocah labil gitu, apa sih yang lo harapkan? Itu pertama. Terus yang kedua, orang-orang tuh yang bocah-bocah yang pada ngefans, pasti mereka kayak punya ikatan emosional sama fansnya. Kayak gue dulu tuh, wah Suju tuh kayak yang the best banget gitu. Terus, dan gue yakin sih, maksudnya fans-fans kayak VIP, kayak EXO-L juga punya pikiran yang sama, kayak Big Bang tuh jauh lebih keren daripada Super Junior. Atau kayak EXO-L nih, EXO baru nih, udahlah Super Junior tuh udah kuno, udah lama gitu. Cuman kan gue sebagai fans Super Junior, idol gue dijelek-jelekin dulu kayak, apaan sih lo gitu loh. Itu, jadi kayak sebagai orang yang punya, yang ya one-sided sih, cuman kayak, gue ngerasa punya ikatan emosional sama Super Junior, jadi kayak gue nggak terima aja ketika idol gue tuh dijelek-jelekin segitunya. Ya udah perang tuh. Rasa superioritas gitu ya? Iya, kadang-kadang tuh, ya kayak gue ngambil contoh yang sekarang juga kan, VIP sama ARMY. Atau kayak, apa lagi tuh?
sering namanya tuh EXO-L, ARMY. Iya. Army mulu ya kan keluar. Well, gue pernah mengamati ARMY nih soalnya. Karena kan gue pernah yang into BTS juga kan. Nah, Kayak Bel. masing-masing tuh punya pride dan rasa superioritas juga gitu. Oke, Bel, kan ini kan Bebel ngelihat dari sisi kalau itu mereka masih pada bocah gitu ya, masih pada anak-anak lah. Gitu. Tapi ada beberapa orang yang udah dewasa itu, tapi berpikirannya seperti itu. Ya, Nah, itu gimana? Malah udah ada yang berumah tangga juga ya, berpikiran juga seperti itu. umur Itu tidak. sih kata-katanya Kak Fitri sih sebenarnya. Tua itu mutlak, dewasa itu relatif. Jadi kayak lo walaupun umur lo udah tua itu nggak menjamin lo tuh udah cukup dewasa secara emosional. Oke, bagus. Ya, seperti contohnya mungkin bisa kita lihat juga pada saat Pilpres kemarin ya. Itu sampai kakek-kakek, sampai nenek-nenek pun juga sampai perang warnya kayak gitu juga kan. Antara 0102 sampai putus hubungan keluarga pun juga ada gitu. Itu nggak masuk akal emang. Fan war itu nggak hanya ada di K-pop aja ya. Semuanya ada. Penonton. Jadi K-pop itu jangan identik dengan fan war aja. Ya, karena fan war itu nggak hanya ada di K-pop, tapi di semua segmen tuh pasti ada apa? Fan war ya. Pasti ada. Tapi sayangnya gini, gara-gara segelintir orang-orang yang kurang dewasa ini, jadi tuh K-popers itu kadang dicap sama orang-orang tuh gila. Yeah. Jadi sekarang kalau misalkan ada postingan apa, pokoknya masalah ribut-ribut gitu, tiba-tiba disambunginnya ke K-pop. Pokoknya opa gue nomor 1 apa gitu. Padahal itu postingan gak ada hubungan sama sekali sama K-pop gitu. Sayang banget kayak gitu. Evan, bagaimana cara nyikapin lo ke orang yang sengaja bikin fan war di fandom lo? Kalau misalnya fandom aku sendiri sih, anak-anaknya adem ayem. Mungkin karena emang angkatan tua kali ya, rata-rata angkatan tua udah pada punya anak kayak gitu. Bahkan yang kemarin ke konser aja bawa anak. Jadi, iya literally bawa anak ke konser. Jadi konser bareng anak, seru banget itu. Jadi karena emang kitanya anak-anaknya adem ayem waktu apa ya, kayak fandom sebelah itu. Waktu itu ributnya sama One One. Tahu One One kan? One One dari aku juga ribut sama mama ini gara-gara mama tuh suka banget One One. Aku sukanya New S, jadi kita ribut serumah. Suara internal ya. Ada orang tua pecah gara-gara K-pop. Iya. Nah, apa ya, kalau misalnya di media sosial ya paling aku diemin aja. Biarin aja. Soalnya fandom kitanya sendiri yang diserang gitu, diem aja gitu. Kitanya juga kayak yang adem ayem, tapi kalau misalnya merekanya udah keterlaluan baru kita apa sih, kenapa kayak gitu kan, kita nggak ada sama apa-apa kayak gitu. Kalau Putri gimana? Kalau misalnya di fandom lo tuh ada yang sengaja banget cari war gitu? Ya, apa ya? Kalau dari mati sendiri. Kalau dari fandom aku sendiri kan emang orangnya tuh justru kita yang kayak kadang-kadang ngeliatnya tuh kayak kok ada aja nih orang-orang yang nyari ribut gitu loh, sedangkan kitanya adem ayem cuma dengan kebahagiaan dan kehalubabuan kita sendiri, tapi orang-orang tuh datang kayak apa sih gitu. Iya, maksudnya ditambahkan emang maksudnya BTS kan sekarang kan maksudnya dari kalangan yang dari tua sampai bocil pun itu ada kan. Nah, terus gue digabung di salah satu fandom kayak internasional gitu yang rata-rata emang umurnya tuh emang yang masih kayak sekolah, umurnya baru 14-13 tahunan, yang gimana kayak kalau ada sesuatu hal yang baru muncul, baru juga berapa menit di Twitter, tadi Instagram, itu langsung yang kayak bener-bener menginikan dunia mereka seakan runtuh gitu loh. Jadi kadang cuman ya udah cuman yang kayak menengahkan gitu lah, kayak udahlah itu tuh cuman berita kayak gitu doang. Kadang tuh bukan cuman dari segi orang lain yang nggak suka sama fandom kita atau sama grup kita, tapi kadang saking sukanya tuh malah dia sendiri yang bikin jadi kayak apa, ngerti nggak Kak? Pernah ngeliat nggak orang yang kayak saseng, semacam saseng tapi nggak saseng beneran gitu loh. Kadang tuh juga saseng miskin. Ya, kadang juga sebelah aja ngeliat orang yang kayak sangat terlalu over gitu, jadi kayak apa sih gitu loh, jadi yang kayak bikin heboh sendiri. Ya gitu sih paling. Kalau Bella gimana Bel cara nanggepinnya?
Ini maksudnya diam. Cara menanggapi diri lu sendiri yang zaman dulu gitu gimana, Bel? Aduh, gue udah gak bisa relate sama diri gue yang masa lalu. Terus juga kalau seandainya kayak katanya Kak Eva juga sih, kan kalau fandomnya gue sekarang tuh kebanyakan isinya udah pada tua-tua ya, udah pada sibuk ngurusin hidupnya sendiri-sendiri, nggak ngurusin fandom lagi. Biasanya Kayak anjir, gue udah berat ngapain? Keluar yang sengaja kayak ngobrak-ngabrik fandom lu gitu loh. Nah, kalau gue pribadi sih sebenarnya ya udah lah gitu. Gue juga sadar sebenarnya kayak Super Junior kan emang udah ya sudah Gen 2 lah ya. Jadi kayak sekarang kan eranya Gen 3 tuh. Jadi ya udah, sekarang masanya Gen 3 udah humble aja senior sebagai seorang senior yang sudah menikmati masa kejayaannya, ya udah gitu aja. Kita ya sudah menikmati. Jadi lebih wise ya sekarang ya. Iya, dan gue ngerasa juga kayak ngapain gue pikirin juga, kayak ya udah mereka itu tetap berkarya, mereka bakal gimana, agensinya juga bakal turun tangan kalau emang udah keterlaluan, kenapa gue harus heboh? Kayaknya nih obrolan sebenarnya makin intens ya, makin seru. Tapi ini kayaknya kepanjangan. Jadi kita bikin part 2 aja kali ya. Kita bikin part 2 ya. Jadi kita bisa tonton lagi, lanjutin pembicaraan kita ini di next video. Oke? Ngomongin fan-war aja seru ya. Tenang. Masih banyak pertanyaan. Masih banyak pertanyaan. Buat kalian bertiga. Aduh. K-pop itu emang luas. Luas. Jadi makanya kita bagi 2 part ya. Oke. Thank you para penonton The Bacot Show. Semakin bacot, semakin asoy. Oke, bye-bye.